Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masya Siahaya digelar di ruang Bid Propam Polda Maluku, Senin 23 Februari 2026, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Namun proses persidangan berlangsung tertutup dan wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Layar monitor yang disediakan di luar ruangan juga tidak menampilkan suasana di dalam sidang. Pembatasan tersebut membuat proses pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sorotan utama dalam sidang kali ini tertuju pada kehadiran NK, 15 tahun, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan kanan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum saat memasuki area sidang. NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisik saksi yang belum pulih sepenuhnya menjadi gambaran nyata dampak peristiwa tragis yang menewaskan adiknya AT 14 tahun, seorang pelajar di Kota Tual. Sidang kode etik dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan selaku Ketua Majelis Komisi Etik. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri Kompol Jamaluddin Malawat serta anggota komisi Kompol Izak Irisambesi. Dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sementara pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Bribda Masya Siahaya terpantau memasuki ruang sidang sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Sidang diawali dengan pembacaan persangkaan oleh penuntut. Puluhan personel Bid Propam memadati area ruang sidang disiplin atau KKEP sebagai bagian dari pengamanan internal. Dalam sidang tersebut, penuntut menghadirkan dua saksi internal, yakni Ibda John James Lole dan Aibtu Edward J. Linansera. Total sebanyak 10 saksi dihadirkan, terdiri dari 9 anggota BRIMOB serta saksi korban termasuk NK. Turut hadir di dalam ruangan sidang ayah korban, Rizik N. Fikri Tawakal. Pengawas eksternal juga terlihat mengikuti proses persidangan, diantaranya Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Ede Sutisno, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, serta Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hingga berita ini diturunkan, proses sidang masih berlangsung. Diberitakan sebelumnya, Bribda Masya Siahaya resmi berstatus tersangka usai gelar perkara di Mapolres Kota Tual pada Jumat 20 Februari 2026. Ia sebelumnya terlapor dalam dugaan kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur yang berujung pada kematian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung diterbangkan ke Ambon dan tiba pada Sabtu 21 Februari 2026 pagi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Bid Propam. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menyatakan bahwa pemeriksaan kode etik dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan etika anggota. Sebelumnya, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban atas insiden yang menewaskan pelajar tersebut. Peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis 19 Februari 2026 di ruas jalan sekitar RSUD Maren Kota Tual. Kedua korban yang masih mengenakan seragam sekolah melintas menggunakan sepeda motor. Mereka diduga dihentikan oleh terduga pelaku dan dipukul menggunakan helm hingga terjatuh dari sepeda motor. Korban AT 14 tahun kemudian meninggal dunia dan telah dimakamkan pada hari yang sama. Kasus ini menjadi perhatian publik di Maluku, terutama karena korban dan saksi merupakan anak di bawah umur serta masih berstatus pelajar kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri. Sidang kode etik terhadap Bribda Masya Siahaya kini menjadi bagian penting dalam proses penegakan disiplin internal Polri di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.